Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Muhammad Abdi Faturrahman dengan NIM 2511011014. Saya Ilyas Aminullah dengan NIM 2511011031. Saya Muhammad Zaki Al-Jihad dengan NIM 251101111. Kami akan menjelaskan pembahasan mengenai penyelesaian soal nomor 1, yaitu tumpuhan jepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Jihad dengan NIM 251101011. Saya di sini akan menjelaskan poin pertama di kelompok kami. Langsung saja, pada soal terdapat tumpuan jepit, yang dimana tumpuan jepit ini dapat menahan 3 gaya, yaitu vertikal, momen, dan horizontal. Kemudian terdapat tumpuan miring, yang dimana untuk mencari tumpuan miring kita harus mencerminkan dan mencari nilai PY dan PX. Untuk mencari nilai P, kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Kenapa bisa sin? Karena menjauhi sudut. Kalau dekat dengan sudut berarti cos. Kemudian kita turunkan sin 45 derajat, yaitu 1/2 akar 2. Lalu kita coret akar 2-nya menjadi seperti ini. Kemudian kita coret lagi 2, lalu kita temukan nilai PY-nya itu sama dengan P. Kemudian untuk mencari PX-nya sama dengan tadi yang baru saja saya jelaskan. Nilai PX-nya itu sama dengan P. Lalu kita menghitung reaksi tumpuannya. Untuk menghitung reaksi tumpuan horizontal itu sama dengan 0. Untuk menghitung reaksi horizontal, kita melihat dan perhatikan gaya yang horizontal. Yang pertama, horizontal pada tumpuan A. Kenapa bisa positif? Karena mengarah ke kanan. Terus PX-nya kenapa bisa negatif? Karena mengarah ke kiri. Lalu kita masukkan nilai PX-nya sama dengan P. HA-nya dipindah ruaskan menjadi positif P, mengarah ke kanan. Lalu kita mencari tumpuan vertikal. Di sini kita dapat FA-nya positif. Kenapa bisa positif? Karena FA-nya itu mengarah ke atas. Lalu PY-nya negatif. Kenapa bisa negatif? Karena mengarah ke bawah. Lalu kita masukkan nilai PY-nya yaitu P. Dan kita pindah ruaskan lagi. Lalu kita mendapatkan nilainya yaitu P. FA-nya sama dengan P, mengarah ke atas. Lalu kita mencari momen di tumpuan A sama dengan 0. Kenapa bisa momennya minus? Karena berlawanan arah jarum jam. Lalu kenapa bisa positif P-nya? Karena searah dengan arah jarum jam. Lalu dikali dengan jarak L sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai PY-nya dan menghasilkan min MA sama dengan min P kali L. Lalu diubah menjadi positif dan berlawanan arah sesuai dengan asumsi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdi Faturrahman dan kali ini saya akan menghitung gaya-gaya dalam yang bekerja. Yang pertama, kita menghitung dari bidang A ke B. Gaya normal yang bekerja adalah NX sama dengan H positif HA. Mengapa positif? Karena horizontal pada tumpuan A mengarah ke kanan, sehingga kita tulis positif HA. Sehingga NA sama dengan P karena nilai HA sama dengan P. Selanjutnya gaya lintang atau gaya geser yang bekerja. Sini DX sama dengan positif VA.
Mengapa positif? Karena vertikalnya mengarah ke atas. Sehingga DA sama dengan positif P karena nilai vertikal A sama dengan P. Selanjutnya momen lentur. MX sama dengan negatif MA tambah VA sama dengan X. Di sini kita tulis negatif MA karena MA-nya berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya kita asumsikan X-nya sama dengan 0 sehingga menjadi negatif PL ditambah P dikali 0 sehingga MA sama dengan negatif PL. Lanjut, kita asumsikan nilai X-nya sama dengan L sehingga menjadi negatif PL ditambah P dikali L sehingga MB sama dengan 0. Selanjutnya kita menghitung dari bidang B ke A. Gaya normal yang bekerja adalah negatif PX. Mengapa negatif? Karena PX-nya mengarah ke kiri sehingga NB sama dengan negatif P. Selanjutnya gaya lintang. DX sama dengan negatif PY. Mengapa negatif PY? Karena pada PY-nya di sini mengarah ke bawah sehingga menjadi DB sama dengan minus P. Selanjutnya momen lentur yang bekerja. MX sama dengan negatif PY dikali X. Kita asumsikan nilai X sama dengan 0 sehingga menjadi negatif P dikali 0 sehingga menjadi MB sama dengan 0. Selanjutnya kita asumsikan X-nya sama dengan L dan negatif PL negatif P dikali L sehingga MA sama dengan negatif PL. Baik, selanjutnya saya akan membahas gambar gaya-gaya dalam. Sebelumnya kita telah memperoleh NAB sama dengan P, DA sama dengan P, DB sama dengan minus P, MA sama dengan minus PL, dan MB sama dengan 0. Yang pertama kita akan menggambar gaya normal. Sebelum itu, kita akan menggambar garis bantuannya. Setelah itu, kita tarik P dari A ke B, yang dimana simbolnya negatif karena reaksi HA adalah ke kanan dan PX adalah ke kiri hingga ada tekanan yang terjadi. Selanjutnya pada bidang D, hasil dari titik A yaitu P, jadi kita akan menarik garis ke atas seperti ini. Selanjutnya di titik B memperoleh minus P, jadi kita akan menarik garis ke bawah seperti ini. Dan kita bisa lihat simbolnya positif karena garisnya berada di atas garis bantu. Yang terakhir kita akan membahas gaya momen yang dimana diperoleh minus PL di sini. Jadi kita menarik garis dari bawah ke minus PL seperti ini. Dan titik B adalah 0. Dan kita akan menarik garis dari minus PL ke titik 0. Dan bisa kita lihat hasilnya negatif karena berada di atas garis bantu.